Sumber yang kedua kita adalah Bapak Iswahyudi ya. Nah, ini domisilinya juga di AB Pura saat ini ya. Dengan riwayat pekerjaannya itu dari tahun 2002 ya Pak Iswahyudi sampai 2019 ini berkecimpung juga di malaria bersama dengan UNICEF. Dia juga melakukan banyak pendampingan ya, baik program maupun pada kader dan di masyarakat. Nah, ini Pak Iswahyudi ini akan menyampaikan tentang pelaporan pasien cepat ya dan telediagnostik itu ya Pak Iswahyudi ya. Ini juga hal yang sangat diperlukan ya supaya pengobatan itu tidak terlambat dan transmisi itu segera diputus begitu kira-kira. Silakan Pak Iswahyudi, waktunya 20 menit. Terima kasih Bu Elsa. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya buka share screen. Bapak Ibu, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diajak bergabung untuk sharing terkait dengan program malaria, khususnya untuk pelaporan, terutama untuk pelaporan pasien cepat dan telediagnostik. Memang salah satu yang menjadi core daripada eliminasi malaria dalam kurun waktu yang akan kita hadapi ini sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh WHO, Bapak sekalian, bahwa untuk wilayah atau negara yang memang sudah low maupun moderate, salah satunya adalah mereka memiliki registrasi dan mereka memiliki bank data, di mana hal ini bisa dilihat mulai dari fasilitas kesehatan yang paling terdepan maupun sampai kepada pusat. Dan tentunya ketika kita berbicara terkait dengan informasi maupun surveillance ini, setidak-tidaknya ada 3 hal utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah terkait dengan kelengkapan laporannya, kemudian terkait dengan ketepatan laporannya, kemudian yang terakhir adalah apakah yang disampaikan itu betul atau tidak, atau terkait dengan kebenaran datanya. Namun untuk melaksanakan hal tersebut, saat ini Indonesia menggunakan sebuah sistem yang namanya adalah sistem informasi surveillance malaria, di mana banyak hal baik informasi yang diperlukan dan akan terlaporkan nantinya. Namun di dalam perjalanannya, tentu pelaporan-pelaporan ini dibutuhkan pemahaman dari si pelaksana, kemudian di satu sisi juga dibutuhkan infrastruktur dari si pelaksana itu sendiri atau wilayah si pelaksana itu sendiri sampai kemudian dia bisa menyampaikan apa yang telah dikerjakan. Saya menyambung kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Aulia bahwa saat ini memang untuk malaria di Indonesia penyebarannya dominan ada di Provinsi Papua, di mana saat ini sekitar 90,9% per data 6 Agustus itu adanya di Provinsi Papua. Dan kabupaten yang menjadi penyumbang utama malaria saat ini adalah Mimika, di mana salah satu wilayah ini adalah merupakan juga wilayah orang yang keluar masuk, di mana ada Freeport di situ. Dia menyumbang angka Indonesia itu sekitar 34%. Kemudian dilanjutkan dengan kota Jayapura itu sendiri yang menyumbang sekitar 12%. Apalah jadinya kalau misalnya ketika orang datang dari wilayah barat kemudian masuk ke wilayah tersebut dan pada akhirnya dengan imunitas yang rendah dia akan gampang masuk ke malaria berat. Dan begitu pula kalau misalnya orang yang dari Papua sendiri yang dominan berdasarkan penelitiannya Dr. Elsa bahwa dominan orang yang tinggal di wilayah kita berdasarkan penelitian yang ada di Kerom ternyata asimptomatik tidak bergejala, akan tetapi ketika misalnya dia terbang ke barat kemungkinan dia menjadi carrier pembawa malaria dan di sana ada nyamuknya, maka peluang terjadinya
infeksi kembali bisa terjadi. Indonesia menginginkan bahwa tahun 2030 itu kita akan bebas malaria. Itu sudah di breakdown ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria, dan ini juga kemudian ditangkap oleh teman-teman di Provinsi Papua bahwa ada dua tujuan utama untuk Provinsi Papua. Bagaimana percepatan penurunan kasus pada wilayah yang positif per 1.000 penduduknya dalam 1 tahun itu di atas 5. Kemudian ada beberapa kabupaten juga itu disiapkan untuk penilaian eliminasi malaria, tentunya pada wilayah-wilayah yang kurang dari 5 per 1.000 penduduk. Tentu intervensi dan informasi-informasi yang dibutuhkan pada dua wilayah agak sedikit ada kesamaan, namun ada juga beberapa di antaranya berbeda. Informasi-informasi apa sih yang dibutuhkan pada wilayah-wilayah ini sehingga nantinya ketika intervensi maupun kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nanti itu bisa sesuai. Pada daerah yang endemis tinggi, setidak-tidaknya informasi yang dibutuhkan adalah terkait dengan ketenagaan. Mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian di kader itu sendiri, apakah persebarannya bagus, bagaimana dengan kapasitasnya, mereka sudah terlatih atau tidak, kemudian apakah informasi yang kedua adalah informasi terkait dengan wilayah. Mulai dari kabupaten, kecamatan atau distrik sampai pada wilayah kampung. Kemudian jenis penemuannya. Ketika teman-teman melakukan penemuan di dalam malaria itu ada yang sebagai penemuan secara pasif, di mana si penderita datang berkunjung ke layanan kesehatan. Ada juga penemuan yang dilakukan secara aktif, di mana kader melakukan kunjungan ke wilayah, ke rumah-rumah daripada warga di mana dia tinggal. Kemudian detail pemeriksaan, apa yang dia gunakan? Apakah menggunakan mikroskop? Apakah menggunakan rapid diagnostic test atau alat periksa cepat? Karena kenapa? Saat ini memang malaria, pemeriksaan malaria gold standarnya adalah masih tetap menggunakan mikroskop, namun kapasitas daripada si tenaga yang saya sampaikan tadi masih tidak belum semuanya memenuhi standar daripada pemeriksaan, masih banyak yang basic, sehingga kebijakan daripada pemeriksaan malaria ketika Anda masih basic, maka setidaknya menggunakan rapid diagnostic test. Kemudian ketika misalnya dari hasil pemeriksaan tersebut dia positif, maka detail daripada si penderita itu dikumpulkan, umurnya, alamat lengkapnya, kemudian hamil atau tidak hamil, jenis pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap dia, kemudian obat yang diberikan kepada dia, obat apa saja, kemudian berapa lama dia harus mengkonsumsi obatnya, kemudian setelah itu ada juga yang follow up si kasusnya sampai untuk 28 untuk Plasmodium falciparum dan hari ke-90 untuk FIPA. Kemudian yang dibutuhkan juga informasinya adalah terkait dengan logistik. Kelogistikan ini meskipun teman-teman di lapangan, kalau kita lihat ada aturan yang mengatakan bahwa setiap layanan kesehatan diharapkan tidak terjadi stock out, akan tetapi karena persoalan geografis, persoalan pembiayaan yang ada di Dinas Kesehatan maupun di IFK, ternyata terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang bisa mengakibatkan mengalami stock out. Bukan cuma itu terjadi, akan tetapi juga ada, sehingga pelaporan secara logistik ini setidak-tidaknya juga bisa dilakukan secara dan itu harus. Kemudian informasi yang dibutuhkan juga adalah terkait dengan quality assurance. Apakah kapasitas daripada si pelaksana yang di lapangan itu memang layak untuk melakukan pemeriksaan, kompetensinya masih tetap sama dengan sebelumnya yang layak memeriksa itu, atau terjadi penurunan, atau malah mungkin terjadi peningkatan. Kemudian cara pembuatan slide-nya dan segala macam.
kemudian SOP, apakah mereka atau fasilitas kesehatan itu memiliki atau tidak, dan banyak hal lagi yang terkait dengan quality assurance. Kemudian informasi lainnya adalah terkait dengan reseptivitas. Apakah kampung sebagai satuan terkecil sebuah wilayah memiliki genangan air yang potensi terjadi penularan? Apakah di situ ada jentik atau tidak? Di mana titik koordinat? Kemudian bagaimana sih fisik daripada genangan air tersebut? Kemudian selain itu juga adalah terkait dengan vektor. Tadi Dr. Aulia sudah sampaikan bahwa vektor adalah binatang penular penyakit, dalam konteks ini adalah insekta atau nyamuk. Informasi-informasi ini ada yang dikumpulkan secara rutin dalam 1 bulan, dan ada juga yang dikumpulkan hanya sekali setahun, terkait misalnya dengan ketenagaan. Untuk wilayah endemis sedang dan rendah, ada beberapa hal yang sama, mulai dari informasi ketenagaan, informasi terkait dengan wilayah, kemudian jenis penemuan, detail pasien, kemudian logistiknya, quality assurance-nya. Namun untuk wilayah yang sedang dan rendah saat ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa salah satu tujuan atau strategi yang diterapkan oleh teman-teman di Papua SIM adalah mempersiapkan wilayah yang rendah dengan API kurang dari 1/1000 penduduk itu untuk dinilai apakah sudah layak atau tidak, persyaratan atau tidak dalam konteks eliminasi. Sehingga dibutuhkan ada notifikasi. Ketika dia sudah menemukan pasien, ketika dia sudah mendiagnosa bahwa orang tersebut adalah positif, maka setidak-tidaknya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, orang tersebut sudah didiagnosa, sudah diterapi. Kemudian pada hari kedua sampai hari keempat, setidak-tidaknya sudah ada investigasi terhadap kasus tersebut. Apakah terjadi penularan secepat atau tidak? Kemudian pada hari kelimanya sudah ada intervensi yang dilakukan. Jadi ada sedikit perbedaan intervensi yang pelaporan-pelaporan yang dilakukan pada wilayah yang indeks tinggi dengan wilayah yang indeks rendah. Tentunya untuk menyiapkan semua, setidak-tidaknya bagaimana sih sumber daya manusianya kita dan bagaimana dengan infrastruktur. Sedikit gambaran dari Papua terkait dengan sumber daya manusianya, sehingga nantinya mungkin teman-teman ketika merencanakan sebuah mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bahwa yang akan menggunakan aplikasi itu nantinya siapa. Per 4 November kemarin, dari segi ketenagaan, dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, itu hanya 18 kabupaten yang melapor. Dan ini dominannya ada di pantai. Kemudian dari 18 kabupaten melapor, di situ ada 303 puskesmas. Namun dari 303 puskesmas, hanya 33 PJ malaria, penanggung jawab malaria, puskesmas yang terlatih melakukan program. Kemudian terkait dengan informasi atau data itu sendiri, ternyata kurang dari separuh yang terlatih dengan SISMA. Kemudian hanya 139 dokter yang memiliki dokter, dan hanya 59 daripada 139 tersebut yang terlatih tata laksana. Kemudian ada 178 puskesmas yang ada bidannya dan 37 yang terlatih ANC, kemudian perawat ada di 183 dan ada 25 yang tersosialisasi terkait dengan itu. Artinya bahwa ketika kita mau melakukan pengendalian malaria, tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Karena ketika misalnya pemerintah provinsi dalam hal ini adalah dinas kesehatan melakukan sebuah pelatihan yang sifatnya face to face, maka dia akan membutuhkan resources yang lumayan besar. Dan tentu pelatihan-pelatihan ini tidak bisa dilakukan setiap tahun karena besarnya budget yang dibutuhkan.
Kemudian itu untuk puskesmas, sedangkan untuk rumah sakit sendiri dari 29 kabupaten itu hanya 18 yang melapor, dan di dalamnya itu ada 79 dari 18 tersebut. Maaf, 9 yang melapor. Kemudian rumah sakit yang jumlah rumah sakit yang melapor dari 9 kabupaten tersebut itu ada 15. Jadi total untuk rumah sakit klinik yang ada di Provinsi Papua itu ada 79. Kemudian yang terlatih SISMA itu hanya 15 tenaga penanggung jawab yang ada di rumah sakit maupun klinik tersebut, baik pemerintah maupun swasta. Kemudian yang melapor dari 9 fasilitas kesehatan 15 fasilitas kesehatan tersebut, dokter umumnya ada 17 dan yang terlatih laksana itu ada 7. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang lain. Tentunya ketika kita berbicara terkait dengan program, pemahaman seseorang yang melaksanakan program tersebut baik, sehingga ketika dia menjalankan apa yang menjadi tugasnya mereka sesuai dengan protap yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini untuk tenaga kesehatan. Sekarang kita lihat kepada tenaga yang lain. Saat ini Papua memiliki kurang lebih 1.200-an kader, di mana kader ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan malaria menggunakan alat periksa cepat dan juga melakukan pengobatan. Ini sesuai dengan Permenkes. Kader ini tersebar di kurang lebih 7 kabupaten kota dan tahun depan itu akan bertambah. Seperti apa sih kader-kader ini dari pendidikannya mereka? Kemarin bulan lalu saya dari Asmat dan saya sempat menginventarisir tingkat pendidikan mereka. Ternyata dari 24 kader yang kita latih itu 11 orang adalah SD. Cuman saya tidak tanya apakah tamat SD atau tidak tamat SD. Yang pasti bahwa pendidikan terakhirnya adalah SD. Kemudian ada SMP, kemudian SMA 6 orang. Artinya bahwa mungkin informasi-informasi ataupun aplikasi-aplikasi dan jenis-jenis alat bantu pelaporan ketika misalnya diterapkan kepada kader ini nantinya bisa sesuai dengan mereka punya pemahaman maupun tingkat pemahaman. Oke. Kemudian masuk kepada kompetensi secara mikroskopis. Karena kalau sebelumnya, saya lupa waktunya kapan, beberapa tahun yang lalu, yang namanya laboratorium dianggap sebagai pelengkap diagnosa. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini yang namanya laboratorium adalah penentu diagnosa. Dari 500-an lebih fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Papua, pada tahun 2020 kemarin itu hanya 73 fasilitas kesehatan yang melapor, baik dari rumah sakit, baik dari puskesmas maupun fasilitas kesehatan swasta. Kemudian dari 73 ini hanya ada 56 mikroskopis di dalam. Kemudian yang melakukan pemeriksaan mikroskop. Kemudian jumlah mikroskopisnya, orang yang melaksanakan penemuan dan menggunakan mikroskop itu ada 128. Sayangnya adalah bahwa hanya 10 orang yang memenuhi kompetensi atau persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di mana di dalam persyaratan ini ada sensitivity, di mana yang positif dia katakan sebagai positif, kemudian ada yang specificity, di mana yang negatif dia katakan sebagai negatif, kemudian akurasi spesifik. Belum memenuhi syarat lebih banyak, dan yang 46 belum kita ketahui kompetensinya. Kemudian pada tahun 2020
puskesmas atau vaskes yang melapor itu meningkat menjadi 186, di mana fasilitas kesehatan yang mengatakan bahwa kami memiliki mikroskopis itu adalah sekitar 152 fasilitas kesehatan. Dan jumlah mikroskopisnya itu ada 248 mikroskopis. Dari 248 mikroskopis, itu hanya 79 yang memenuhi syarat. Dengan syarat sensitivity, syarat spesifik maupun syarat daripada akurasi spesies. Kemudian lebih banyak yang masih belum diketahui kompetensinya. Kenapa? Ketika misalnya kita mengumpulkan mereka, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa resources yang kita butuhkan lumayan banyak untuk skala Papua. Sehingga salah satu pola yang dikembangkan adalah dengan melakukan on the job training, di mana teman-teman dari laboratorium kesehatan Papua itu turun ke field, ke fasilitas kesehatan untuk melakukan OJT. Bagaimana sih algoritma sampai kemudian kasus-kasus ini kemudian tercatat? Yang di sebelah kiri ini adalah alur penemuannya pada fasilitas kesehatan, di mana si pasien yang merasa bergejala, apakah misalnya nyeri kepala, ada demamnya, kemudian mual, dan segala macam itu akan mengunjungi fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan ini, dia akan diperiksa darah dengan menggunakan mikroskop atau dengan menggunakan RDT. Ketika misalnya hasilnya positif, maka dia langsung diterapi malaria. Ketika dia positif malaria. Namun ketika hasilnya negatif, namun gejala masih tetap ada, maka tetap akan dilakukan pemeriksaan darah beberapa jam kemudian, ya, hari kedua kemudian. Kenapa? Tentu ini kaitannya dengan parasit yang memperbanyak dirinya di dalam tubuh manusia. Kemudian ketika misalnya dia positif, maka akan diterapi dengan malaria. Namun ketika hasilnya negatif, maka dia akan dicari disesuaikan dengan tipe demamnya dan dilakukan terapi sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Itu yang terjadi di fasilitas kesehatan. Ketika misalnya sudah selesai di situ, maka kemudian pada akhirnya dia akan melakukan pencatatan terkait dengan si pasien ini. Bagaimana halnya dengan dengan yang di kader? Sesuai dengan peraturan menteri terkait dengan kader, si kader yang sudah dilakukan pelatihan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan terkait dengan malaria, diharapkan bahwa si kader ini akan mengunjungi rumah warga. Setidak-tidaknya di dalam 1 bulan, si kader ini akan mengunjungi rumah tersebut selama 2 kali. Kemudian, ketika di rumah tersebut dia menemukan penderita dengan gejala malaria, maka dia akan melakukan pemeriksaan menggunakan rapid diagnostic test atau menggunakan alat periksa cepat. Dan ketika misalnya di dalam rumah si penderita tersebut kemudian positif, maka si orang yang ada di dalam rumah, semua anggota keluarganya juga akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian ketika misalnya si orang tersebut positif, maka kader kemudian memberikan obat sesuai dengan paket yang dia punya. Namun untuk skala Papua sendiri, kader masih diajarkan untuk menghitung obat sesuai dengan berat badan pasien. Ini kami lagi mengupayakan untuk membuatkan paket-paket obat sesuai dengan berat badan daripada si pasien itu sendiri. Kemudian selain memberikan obat, si kader akan melakukan pengawasan minum obat. Karena salah satu tantangan kita di Papua sini adalah bahwa kepatuhan minum obat daripada si penderita malaria itu masih perlu kami tingkatkan. Karena ketika misalnya dia sudah selesai minum obat hari pertama, dia merasakan sehat, maka obat selanjutnya akan dia hentikan, dia akan simpan. Dan tentunya hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan kasus kambuh atau kasus akan muncul kembali berikutnya. Selain itu juga kader melakukan pemantauan risiko penderita.
Di samping itu, kader juga diharapkan untuk membuat peta lingkungan di mana sih peluang-peluang terjadinya penularan penyakit, di mana ketika seputaran rumah penderita akan ada genangan-genangan air yang positif dengan jadi. Pada bagian tengah ini adalah contoh-contoh RDT, di mana yang pertama adalah yang negatif, dan harapannya sih ketika misalnya ini nantinya diterapkan, maka mungkin kita tidak akan menyebutkan positif atau negatif, akan tetapi kita harapkan bahwa contoh-contoh daripada RDT ada di dalam aplikasi. Karena kenapa? Pengalaman sebelumnya Asmat yang saya cerita, ketika saya tanya kepada kader saat kita melakukan ujian, mereka melakukan ujian untuk melihat RDT. Ketika kita mengatakan apakah RDT, kita menunjukkan kepada kader itu adalah RDT yang positif. RDT yang berada pada gambar nomor 3 ini. Di mana ada garisnya pada C dan ada garis pada angka 2. Ketika kita mengatakan apakah ini positif atau negatif, dia akan mengatakan negatif. Namun ketika kita merubah pertanyaan kita, apakah ia malaria atau tidak, dia mengatakan malaria. Jadi tidak sedikit juga kader-kader kita ini memiliki keterbatasan dalam memahami kosakata yang umum di kita. Sehingga nantinya pada saat mungkin penerapan ini nantinya mungkin lebih banyak gambar. Kemudian di satu sisi juga pada bagian bawah ini adalah lapangan pandang ketika orang melakukan pemeriksaan mikroskopis, di mana di dalam sini ada malaria, dan ini lebih lebih dipahami oleh teman-teman yang memiliki kompetensi yang bagus. Namun tidak ada salahnya juga ketika misalnya nantinya kita mengumpulkan bentuk-bentuk daripada slide yang kita lihat di bawah mikroskop yang sifatnya terang, dan itu bisa menjadi pembanding kepada si mikroskopis yang notabene-nya tadi saya katakan bahwa banyak di antara mereka yang belum memiliki kompetensi yang layak untuk melakukan pemeriksaan. Pak Yudi, ini adalah waktunya Pak Yudi. Siap. Oh siap. Ini yang terakhir kayaknya. Ini yang ada di dalam pengobatan kader. Namun yang saya jadi concern, kalau kita mungkin akan gampang untuk mengetahui bahwa kelompok berat badan adalah sekian, 30-40 dan segala macam. Namun tidak sedikit kader kita perlu diberikan alat bantu kayak gini. Jadi misalnya di atas 60 sampai 10 kg itu terdiri dari angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Ini adalah gambaran daripada intensitas yang ada di Papua dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang di daerah pegunungan dan di daerah rendah yang melakukan pelaporan. Ini ketepatannya dan kelengkapannya. Pertanyaannya, adakah cara buat kami sehingga kelengkapan dan ketepatan data ini bisa lebih meningkat, kemudian bisa meningkatkan pemahaman daripada petugas yang di lapangan, yang kapasitasnya harus kami tingkatkan, namun tidak secara efektif. Demikian Dr. Elsa, terima kasih banyak.